بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Amma ba'd. Barakallahu fiik. Maksudul qaidah adalah Syekh ingin terangkan kepada kita bahwa orang-orang musyrikin yang dahulu diperangi oleh Nabi SAW, mereka mengakui tauhidur rububiyah, namun pengakuan mereka itu tidak membuat mereka masuk ke dalam Islam. Sehingga ini menunjukkan apa? Sekalipun seorang hamba dia mengakui ar-rububiyah, namun ia tidak memurnikan ibadah hanya kepada Allah, atau dia masih berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ia tergolong ke dalam orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami ya? Nah, taib. Dan kemarin juga telah kita bahas bahwa pengakuan terhadap ar-rububiyah saja itu tidak cukup. Bahkan mewajibkan orang itu untuk mengakui dan menjalani al-uluhiyah. Sedangkan seorang hamba yang telah menjalani tauhidul uluhiyah, sudah pasti ia menjalani dan mengakui tauhid ar-rububiyah. Baik, bisa difahami ya? Naqra insyaallah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-qa'idatu tsaniyah. Kaidah yang kedua, annahum yaquluna, sesungguhnya mereka berkata. Siapa yang berkata di sini? Musyrikin. Yang berkata di sini adalah mereka kaum musyrikin, orang-orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Tidaklah kami berdoa kepada mereka, dan tidak juga kami mengarahkan wajah kami kepada mereka illa, melainkan kecuali li talabil qurbati wasyafa'ah, kecuali dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, wa talabis syafa'ah, dan meminta asy-syafa'ah. Baik ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita jelaskan panjang lebar ataupun kesimpulan dan masail dari bab ini, perlu saya terangkan bahwa orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah, ketika mereka datang pada berhala-berhala semisal Al-Latta, Al-Uzza, Al-Manah,
melakukan praktek kesyirikan di sana, berdoa kepada Allah melalui perantara berhala itu, ditegur oleh Nabi SAW. Diingatkan mereka oleh Rasulullah SAW bahwa perbuatan kalian ini adalah perbuatan syirik. Dan ditegur oleh Nabi SAW, janganlah kalian berdoa kepada selain Allah. Kalau kalian mau meminta berdoa, berdoalah kepada Allah Azza wa Jal. Mereka menjawab apa? Kami tidak berdoa kepada orang-orang soleh itu. Mereka menjawab, kami tidak beribadah kepada orang-orang soleh tersebut. Akan tetapi kami mendatangi orang soleh yang sudah meninggal itu, yang telah wafat itu. Semuanya adalah dalam rangka supaya kami mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya mereka tidak mau mengakui bahwa perbuatan mereka itu adalah perbuatan syirik. Sama halnya dengan orang-orang di zaman sekarang ini. Ada seorang yang mengaku muslim, mukmin, dia datang ke kuburan Syekh Kuala, misal. Dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perantara kuburan itu. Terkadang dia datang ke kuburan Nabi SAW di Madinah. Dia minta kepada Allah Azza wa Jalla melalui perantara Rasul. Wahai Rasulullah, tolong sampaikan hajat kami kepada Allah. Wahai Syekh Fulan, tolong sampaikan keinginan-keinginan kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jelas ini adalah perbuatan kesyirikan. Namun mereka tidak akui ini sebagai perbuatan syirik. Ketika ditegur, mereka mengatakan kami enggak berdoa kepada orang soleh itu. Kami tidak beribadah kepada orang soleh tersebut. Hanya saja keberadaan orang soleh itu adalah sebagai pendekat antara kami dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ketika mereka enggak mengakui ini sebuah perbuatan kesyirikan, Al-Quran meletakkan kaidah, menyebutkan bahwa perbuatan mereka itu adalah perbuatan syirik. Bisa difahami tidak? Ya. Kita akan baca ayatnya insyaallah. Qala fadalilu al-qurbati qawluhu ta'ala. Adapun dalil tentang al-qurbah, mereka mendekatkan diri kepada Allah melalui perantara orang-orang saleh, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Az-Zumar ayat yang ketiga. Allah berfirman, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang menjadikan pelindung selain Allah Subhanahu wa ta'ala dari para wali, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka mengatakan, kami tidak menyembah para wali tersebut. Kami tidak menyembah para wali. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan supaya mereka para wali tersebut mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sedekat-dekatnya. Nah, innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yahkumu bainahum, akan memutuskan di antara mereka, fima hum fihi yakhtalifun, di antara mereka tentang perihal yang mereka berselisih di dalamnya. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada siapa yang dusta lagi kufur. Nah, baik ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik ayat ini. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa perilaku mendatangi kuburan orang saleh, meminta syafaat kepadanya, berdoa kepada Allah melalui perantara orang saleh yang telah wafat itu adalah perbuatan syirik. Adalah perbuatan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sekalipun mereka tidak akui itu syirik. Coba antum tanya hari ini kepada orang-orang yang datang ke kuburan Habib Fulan, Habib Allan, berdoa kepada Allah melalui kuburan itu. Mereka enggak akui itu syirik. Namun kaidah yang Allah tetapkan di dalam Al-Quranul Karim bahwa perbuatan mereka itu adalah perbuatan syirik dan perbuatan mereka itu persis sama sekali seperti perbuatan orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya? Bisa difahami ya? Baik, kita baca. Nanti baru kita jelaskan di dalam masail. Wa dalilus syafa'ati. Dan dalil tentang asy-syafa'ah, maksudnya mereka meminta syafaat kepada selain Allah. Allah mengatakan wa ya'buduna min dunillah. Mereka itu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, kepada sesuatu yang tidak mampu memberikan madarat dan tidak pula mampu memberi manfaat kepada mereka. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah, dan mereka mengatakan bahwa orang-orang saleh yang telah wafat itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Qul atunabbi'una Allaha bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Katakan kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, apakah mereka ingin memberitakan, apakah kalian ingin menyampaikan sesuatu yang tidak Allah ketahui baik di langit maupun di bumi? Subhanallah ya amma yusyrikun, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka persekutukan. Baik, sampai di sini dulu kita baca beberapa masail dan kesimpulan dari poin yang kita baca ini. Yang pertama di antara masail yang bisa kita ambil dari kaidah yang kedua ini adalah maksudul kaidah. Maksud dari kaidah di atas, yaitu min annal hamila lil musyrikin ala da'wati ghairillah syai'ani wa huma talabul qurbah wa talabus syafa'ah. Beliau menjelaskan bahwasanya yang mendorong ataupun pendorong kaum musyrikin beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dua. Yang mendorong kaum musyrikin beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dua perkara. Yang pertama, talabul qurbah, alasan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang kedua adalah talabus syafa'ah, meminta asy-syafa'ah. Ini praktek kesyirikan yang dahulu terjadi di zaman Rasul, dan sekaligus ini adalah praktek kesyirikan yang terjadi di zaman kita sekarang. Iya.
Dan mereka tidak pernah mau mengakui bahwa perbuatan itu adalah perbuatan syirik. Namun kaidah menjelaskan bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu adalah perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini masalah yang pertama yang diterangkan terkait tentang kaidah yang kedua ini. Baik, kembali kepada ayat, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama mereka menyebutkan bahwa ayat di dalam surat Az-Zumar ini, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa ila akhiril ayat. Di dalam ayat ini ada beberapa alasan, ada beberapa sisi pendalilan yang menerangkan bahwa perbuatan mereka itu adalah perbuatan syirik. Sekalipun mereka enggak mengakui itu perbuatan kesyirikan kepada Allah. Ada beberapa alasan yang menerangkan, menjelaskan bahwa perbuatan mereka itu adalah perbuatan syirik. Mana papan tulisnya? Ya di bawah ya. Ada nggak di dalam? Tolong ambil. Gak ada. Hah? Oh. Sini. Baik, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita sedang mempelajari kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua di dalam memahami perbuatan syirik. Ya. Dan perlu saya ingatkan bahwa kaum muslimin hari ini mereka datang ke kuburan orang-orang saleh meminta kepada Allah melalui perantaranya, atau mereka meminta syafaat kepada penghuni kubur itu, dan mereka tidak mengakui perbuatan mereka itu sebagai perbuatan syirik. Mereka enggak akui. Coba saja antum tanya kalau ada orang datang ke kuburan Syekh Kuala, terkadang datang pakai mobil bus, ada yang datang dari Malaysia berkunjung ke kuburan itu. Nanti mereka sholat di sana 2 rakaat, ya. Lalu mereka minta kepada Allah melalui perantara kubur itu. Dan tidak pernah mau mereka mengakui perbuatan itu syirik. Tidak pernah mereka mau mengakuinya. Makanya di dalam ayat ini, di dalam kaidah ini, al-muallif ingin menggambarkan kepada kita tentang perilaku yang dahulu dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah, yang persis sekali perbuatan itu dilakukan oleh muslimin hari ini. Sehingga menerangkan kepada kita bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan kesyirikan. Perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jal dengan 2 ayat yang beliau bawa. Ayat yang pertama adalah ayat di dalam surah Az-Zumar ayat yang ketiga. Dan tadi saya terangkan bahwa kita ingin sebutkan beberapa sisi pendalilan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan syirik. Ya. Bahwa perbuatan mereka itu persis seperti perbuatan orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah.
Allah mengatakan walladzina ittakhadhu min dunihi awliya. Ya, perhatikan ayat ini di dalam surah Az-Zumar ayat ketiga. Allah berfirman walladzina ittakhadhu min dunihi awliya. Perhatikan baik-baik. Allah mengatakan walladzina ittakhadhu, dan orang-orang yang menjadikan para wali, para pelindung, penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa selain Allah yang dimaksud? Yang dimaksud dengan selain Allah di zaman dahulu itu adalah Al-Latta, Al-Uzza, Manah, Waddun, Suwa'un, Yaghut, Ya'uq, wa Nasr. Sederetan orang-orang soleh yang disembah oleh orang-orang musyrik. Nah, ketika Nabi SAW menegur mereka, Rasulullah menerangkan bahwa perbuatan kalian ini adalah syirik. Jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa mereka jawab? Mereka menjawab dengan jawaban kata Allah Azza wa Jalla, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa." Nah, mereka menjawab bahwa kami enggak beribadah kepada para wali itu. Kami enggak pernah jadikan mereka sebagai pelindung kami. Hanya saja keberadaan orang-orang soleh itu adalah liyuqarribuna, untuk mendekatkan kami ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala, zulfa, sedekat-dekat. Paham ya? Paham tidak sisi kesyirikan yang mereka lakukan? Nah, sekarang saya tanya, sama tidak dengan apa yang dilakukan oleh musyrikin hari ini dengan perbuatan musyrikin di zaman Rasulullah? Sama ya? Sama. Syirik itu. Makanya ini kaidah. Hal-hal yang seperti ini hari ini dilakukan oleh muslimin dan mereka nggak pernah mengakui ini sebagai perbuatan syirik, itu sudah pernah dahulu dilakukan oleh musyrikin di zaman Rasul, dan itu adalah kesyirikannya mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, perhatikan, ya, innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Ini sisi pendalilan yang kedua. Perhatikan, kata Allah, innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk kepada siapa yang berdusta lagi kufur. Allah sebutkan perbuatan mereka ini, kami enggak beribadah kepada orang soleh. Cuma orang soleh ini untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Itu aja. Allah sebutkan perbuatan mereka itu adalah perbuatan dusta. Pengakuan yang dusta, kemudian perbuatan mereka itu adalah perbuatan kufur. Paham tidak? Bisa dipahami? Dari mana sisi pendalilannya perbuatan itu adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala? Bisa dipahami? Paham tidak? Saya ulangi sekali lagi. Nah, dari awal. Ya, Asy-Syaikh menyebutkan bahwa di antara kaidah di dalam memahami syirik adalah memahami perbuatan orang-orang di zaman sekarang, bahwa mereka itu melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua hal. Yang pertama dengan alasan mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah, yang kedua ingin meminta syafaat. Lalu Syekh membawakan dalil ayat yang ada di dalam surah Az-Zumar
Ayat yang ada di dalam surah Az-Zumar, ayat yang ketiga Allah berfirman, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar." Perhatikan baik-baik ayat ini, ya. Di dalam ayat ini Syekh sedang menggambarkan kepada kita tentang perilaku perbuatan kesyirikan orang-orang di zaman al-jahiliyah. Ya. Allah gambarkan mereka tentang perbuatan syirik mereka itu. Yang mereka sendiri enggak mau akui itu adalah syirik. Mereka enggak mau akui. Padahal itu adalah syirik. Ketika ditegur oleh Nabi SAW, apa jawaban mereka? Kami enggak mendekatkan diri. Kami tidak beribadah kepada berhala ini. Hanya saja keberadaan berhala ini untuk mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat ini ada dua sisi pendalilan yang Allah terangkan bahwa perbuatan mereka itu adalah perbuatan syirik. Yang pertama apa? Allah katakan, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya." Allah sebutkan orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung. Maksudnya apa? Allah terangkan bahwa mereka itu meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan kesyirikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah menyebutkan bahwa perbuatan pengakuan mereka itu adalah pengakuan yang dusta dan perbuatan mereka itulah perbuatan kufur. Paham tidak? Bisa dipahami? Hah? Nah, indah ya ihsan. Faham? Apa yang difahami? Nah. Hah? Ini kalau nggak lewat, kita di sini aja ini. Besok ngulang lagi. Tapi kembali ke matan semuanya. Perhatikan baik-baik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala al-qa'idatu tsaniyah. Kaidah yang kedua. Kita sekarang lagi mempelajari sebuah perbuatan itulah perbuatan syirik. Ya? Sedang memahami kaidah dari sebuah kesyirikan. Beliau mengatakan, innahum yaqulun. Mereka mengatakan. Siapa mereka ini? Musyrikin. Ya? Mereka adalah kaum musyrikin. Baik di zaman kita sekarang ataupun di zaman syekh ataupun di zaman orang-orang al-jahiliyah dahulu. Ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim. Mereka mengatakan kami tidak berdoa kepada orang-orang soleh tersebut. Wa tawajjahna ilaihim. Dan tidak pula kami menghadapkan wajah-wajah kami kepada orang soleh itu. Illa kecuali li talabil qurbati wa syafa'ah. Kecuali dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada siapa? Kepada Allah. Wa syafa'ah. Dan meminta syafaat kepada orang-orang soleh tersebut. Itu aja kata mereka. Nah, Syekh rahimahullahu ta'ala, beliau ingin gambarkan kepada kita sekarang potret perbuatan syirik yang terjadi di zaman kita ini. Beliau ingin terangkan kepada kita perilaku orang-orang sekarang yang mereka melakukan kesyirikan dengan cara apa? Datang ke kuburan orang soleh, ya, minta kepada Allah melalui perantara orang soleh. Ada tidak yang seperti ini? Ada ya, banyak sekali. Minta mereka melalui perantara kiai ini. Syirik apa bukan ini? Nah, ketika ditegur syirik, mereka enggak mengakui ini syirik. Faham tidak maksud saya? Ya, antum tangkap seorang misalnya tangannya tarik. Kenapa kamu melakukan perbuatan syirik? Oh, saya enggak melakukan syirik, kata dia. Saya tidak berbuat kesyirikan. Hanya saja kuburan syekh ini saya jadikan sebagai pendekat saya dengan Allah Azza wa Jalla. Karena kalau saya langsung minta kepada Allah, Allah enggak terima. Saya ini orang berdosa.
Banyak sekali dosa yang saya lakukan. Sehingga kalau langsung saya minta kepada Allah nggak diterima. Jadi mesti harus lewat perantara. Ya. Nah, ketika mereka tidak mengakui ini perbuatan syirik, Al-Quran menyebutkan bahwa perbuatan mereka itu adalah syirik. Paham tidak? Hah? Bisa rontok rambut anak ini, terangkan kalau nggak paham ini. Bisa dipahami tidak? Ya. Ini Syekh ingin sebutkan kepada kita sebuah kaidah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Bahwa perbuatan mereka itu adalah syirik sekalipun mereka nggak mengakui itu syirik. Paham? Dan tadi saya sebutkan dua sisi pendalilan ayat yang saya baca ini. Dari sisi mana ini perbuatan syirik? Dari sisi mana? Ya, perbuatan ini dikatakan sebagai perbuatan kufur. Saya terangkan dua sisi pendalilan. Yang pertama Allah katakan apa? Walladzina takhadhu min dunihi awliya. Orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung, tempat mereka meminta, tempat mereka berdoa. Allah terangkan, ya? Perbuatan mereka itulah perbuatan syirik. Yang kedua Allah katakan apa? Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Allah tidak akan berikan petunjuk kepada siapa yang dusta. Dusta ucapan mereka. Apa kata mereka? Kami enggak beribadah kepada orang soleh ini. Kami tidak menyembah ini. Itulah perbuatan dan ucapan dusta mereka. Kemudian kata Allah, kafar. Perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami tidak? Hah? Faham ya? Nah, kalau faham saya baca ayat yang kedua. Nah, wa qala wa dalilus syafa'ati, dan dalil asy-syafa'ah maksudnya adalah dalil bahwa mereka meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, wa ya'buduna min dunillah. Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, kepada sesuatu yang enggak mampu memberikan madarat kepada mereka, wala yanfa'uhum, dan tidak pula mampu memberikan manfaat. Wa yaquluna, lalu mereka mengatakan, haula, mereka itu. Siapa maksudnya haula? Hah? Siapa itu? Orang soleh. Ya, orang soleh yang sudah di kuburan, yang sudah mati. Kata mereka, haula syufa'auna indallah. Mereka adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik ayat ini, ayyuhal ikhwah. Ya, Allah ingin sebutkan perbuatan orang-orang musyrikin dahulu yang mereka meminta syafaat kepada Al-Latta, Al-Uzza, Al-Manah dan yang lainnya. Minta syafaat kepada selain Allah. Ya. Dan mereka enggak mengakui bahwa perbuatan mereka itu adalah perbuatan syirik. Cuma minta syafaat aja ke mereka kok. Kami enggak beribadah kepada orang soleh itu. Kami tidak beribadah kepada kuburan Syekh Kuala itu. Tidak. Hanya kami datang ke kuburan Syekh Kuala cuma minta syafaat aja. Itu aja kok repot. Kan itu. Cuma minta syafaat aja. Ya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa perbuatan mereka itu adalah perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, perhatikan ayat yang kedua diterangkan oleh para ulama, juga ada dua sisi pendalilan yang menerangkan bahwasanya meminta syafaat kepada selain Allah ataupun perbuatan mereka itu adalah perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah mengatakan apa? Wa ya'budu
tanya ke Sofwan, Indah. Ada orang datang ke kuburan Al-Badawi di Mesir. Lalu antum tegur dia. Antum katakan itu perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia menjawab, saya tidak melakukan kesyirikan. Saya tidak melakukan kesyirikan. Saya tidak beribadah kepada kuburan Al-Badawi. Hanya saja keberadaan Al-Badawi ini, saya jadikan beliau ini sebagai tempat saya meminta syafaat nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syirik tidak perbuatan itu? Syirik. Dari mana sisi pendalilannya perbuatan itu syirik? Antum perhatikan ayatnya. Kata Allah, perbuatan mereka itu minta syafaat dari selain Allah itu. Kata Allah, wa ya'buduna min dunillah. Mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa meminta syafaat kepada selain Allah Azza wa Jalla itu adalah syirik. Paham? Ini yang pertama. Allah tegaskan. Allah sebutkan dan Allah tegaskan. Dan ini kaidah. Kata Allah, wa ya'buduna min dunillah. Mereka itu telah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oh, kami enggak beribadah kepada orang soleh itu. Mau kalian mengucapkan beralasan sampai berbusa mulut kalian itu, kalian katakan enggak melakukan kesyirikan kepada Allah. Allah mengatakan perbuatan kalian itu adalah perbuatan syirik. Paham? Yang pertama. Yang kedua, di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Apa kata Allah di akhir ayat? Subhanallah amma Subhanallah amma yusyrikun. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Anda perhatikan ini. Allah mengatakan maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka persekutukan. Ya, maha suci Allah. Walaupun mereka enggak mengakui itu sebagai perbuatan syirik, Allah sudah mengatakan di bawah. Ya, ada orang minta syafaat kepada selain Allah. Kami enggak beribadah kepada orang soleh itu. Hanya saja, ya, kuburan ini, penghuni yang ada di dalamnya kami jadikan sebagai tempat kami meminta syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kami enggak melakukan kesyirikan. Ya. Kaidah disebutkan di dalam ayat, Allah terangkan bahwa perbuatan mereka itu adalah perbuatan syirik. Apa kata Allah? Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari apa yang mereka persekutukan. Jelas tidak? Bisa difahami? Indak ya Julaibib, fahimt? Faham ya? Nah, kalau tidak besok kita terangkan lagi. Ya? Kalau belum faham, besok saya jelaskan kembali. Nah, padahal kitab inilah kitab yang paling gampang untuk difahami. Kita sekarang lagi mempelajari tentang kaidah-kaidah syirik. Mengenal kesyirikan. Karena ada sebagian orang hari ini mereka melakukan perbuatan syirik namun mereka enggak mengaku itu adalah syirik. Sehingga terus mereka merajalela dengan perbuatan mereka itu. Dan yang paling besarnya adalah dua hal. Datang ke kuburan, berdoa kepada Allah melalui perantara kuburan. Atau dengan syair-syair yang mereka sebutkan. Syair yang ma'ruf dihafal oleh anak-anak muslimin hari ini. Yaitu kalimat Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya, hafal itu. Hafal. Nah. Apa kata dia? Ya Rabbi bil Mustafa. Wahai Rabbku. Dengan perantara Al-Mustafa. Siapa ini maksud dengan Al-Mustafa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
balligh maqasidana. Ya, sampaikan maksud-maksud kami. Waghfir lana ma madha, dan ampunilah apa yang telah lalu dari dosa-dosa kami. Ya wasi'al karami, wahai zat yang maha luas kemuliaannya. Coba antum tanya, ada orang yang berdoa melantunkan syirik, antum tanya, antum katakan ini perbuatan syirik, enggak dia akui itu perbuatan syirik. Tidak akan dia akui itu perbuatan syirik. Kami kan enggak bersujud kepada Rasul, kami tidak menyembah Nabi, cuma kami ingin menjadikan Rasul ini sebagai perantara antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya kaidahnya mengatakan apa? Sekalipun mereka tidak mengakui perbuatan mereka itu sebagai perbuatan syirik, Al-Quran itu sudah menjelaskan bahwa perbuatan mereka itu adalah perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami ini? Faham ya? Nah, besok saya tanya. Biidhnillahi ta'ala. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.